kami dari tim kesiswaan? Dalam hal ini mencoba untuk memfasilitasi berbagai kepentingan yang dapat memperlancar kegiatan penilaian pramuka tahun pelajaran 2021-2022. Tentunya harapan kami di tahun-tahun ke depan ulangan blok ini dapat lebih optimal dan dapat dilakukan secara efisien, secara luring. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab salam. Doa untuk kita semua ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Hajah Purwiastuti Kusumasti MM, yang terhormat kakak-kakak pembina sekaligus pemateri kita pada hari ini, juga yang sangat kami sayangi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah inayah dari ridhonya Allah perkenankan kita untuk hadir pada kegiatan kita pagi hari ini pada acara blok pramuka tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini kami khususkan untuk seluruh kelas 12. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Ya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian di pengarahan kepala sekolah sekaligus akan membuka kegiatan kita pada hari ini, dan selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kita pada yang sudah hadir hari ini. Ya, ada 3 kakak kita, yaitu Kak Wayu Nihardianti selaku pembina pramuka dari tahun 2014 sampai sekarang ya. Kemudian lagi Kak Utami Cahyani, Kuarcap Musi Banyuasi, dan Kak Bayu Bagus Mas Sandi dari Rocana UIN Palembang. Kalian akan jadi materi yang akan mendampingi anak-anak sekalian. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi kami ingatkan ya untuk diaktifkan kameranya pada saat Ibu Kepala Sekolah memberikan pengarahannya ya. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Hajah Purwiastuti Kusumasti MM untuk memberikan pengarahan, kemudian lagi sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Peserta didik kelas 12 SMA Negeri 17 Palembang. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya jua kita masih diberikan hidayah dan inayah untuk bisa mengikuti ujian pramuka blok yang khusus dilaksanakan untuk kelas 12. Salawat dan salam tidak lupa kita turunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya sayangi, hari ini kita mengikuti salah satu kegiatan, yaitu ujian pramuka blok yang khusus dilaksanakan selama 3 hari ya. Untuk hari ini dilaksanakan untuk kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kelas 12 tidak hanya untuk kelas 12 yang namanya ujian atau pramuka blok ini adalah ekskul wajib yang merupakan atau nilainya itu akan masuk ke dalam rapot kita, tidak hanya di semester 5 tetapi di tiap semester akan masuk nilainya. Jadi nilai ini juga akan menentukan keberhasilan peserta didik kita untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalau saya bilang pramuka ini sangat bagus sekali sebagai salah satu ekskul karena di situ terdapat penguatan karakter yang dimulai dari pembiasaan, kebiasaan, kemudian nantinya akan membentuk menjadi satu karakter yang saat ini
sering dibicarakan oleh Pak Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan kita, yang mana bahwa nantinya pelajar-pelajar akan dibentuk menjadi profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pengertiannya adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu merupakan tujuan salah satu penguatan karakter di sekolah kita, dan tidak hanya di sekolah kita tetapi di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Suaranya putus-putus ya Bu Mar? Iya Bu, agak bergema. Oh. Oke, tapi masih kedengaran ya? Ya. Oke. Anak-anakku, walaupun kondisi kita masih pandemi ya, masih ada pembatasan-pembatasan untuk pembelajaran tatap muka secara langsung, makanya ujian pramuka blok ini diadakan secara daring untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penularan. Karena kalau misalnya seluruh kalian berada di sekolah, itu jumlahnya akan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan untuk masa pandemi COVID. Jadi kita melaksanakannya secara daring. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian salah satunya untuk semester 5 ini anak-anakku, nilai kalian merupakan semester akhir yang akan digabungkan mulai dari semester 1 sampai semester 5, dan nilai itu akan digunakan untuk penyeleksian kalian, apakah kalian menempati ranking yang bisa masuk ke dalam jalur undangan. Jadi harus kalian cermati, harus kalian berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik nantinya, dan mudah-mudahan kalian termasuk salah satu yang bisa masuk ke jalur undangan. Kemudian salah satu lagi pengumuman ya Bu Mar, bahwa untuk bulan Desember jadwal yang tadinya kita sudah menentukan bahwa tanggal 17 bagi rapot, kemudian setelahnya kita akan libur, ternyata setelah ada surat edaran dari Kemendagri nomor 62 tahun 2021 yang mengatakan bahwa kita tidak untuk sekolah tidak mengadakan libur khusus untuk bulan Desember untuk mengantisipasi terjadi pelonjakan COVID-19. Dan untuk itu rapot akan kita bagikan di bulan Januari, yaitu sekitar tanggal 6, 7, 8. Dan liburnya nanti pada tanggal, kalau misalnya rapotnya lebih cepat kita bagikan, kemungkinan tanggal 8 kita libur sampai tanggal 15. Jadi tanggal 17 kita masuk kembali. Untuk kelas 12 jangan lengah. Ikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah, karena akan banyak sekali informasi yang akan didapatkan pada saat kalian hadir di sekolah, dan ini untuk masa depan kalian semua. Dan tolong sampaikan ke orang tua bahwa liburannya dibundurkan nanti pada bulan Januari setelah Desember berlalu. Jadi untuk tanggal 24, 25, 26 itu hari Sabtu dan Minggu itu kemungkinan kita libur ya. Kita libur untuk tanggal-tanggal itu 25, 26. Tetapi untuk tanggal yang lain kalian wajib untuk masuk ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum. Jangan lengah, karena informasi itu sangat penting untuk kalian. Saya kira cukup sekian Bu Mar, Pak Fitri. Jadi untuk ujian blok pramuka kelas 12 hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
saya buka untuk dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ini adalah dia acara yang kita tunggu-tunggu ya, ketiga kakak pembina kita sudah berada di sini. Mereka juga bisa kita kan ahli dalam bidangnya yang menjiwa tentang kepramukaan, dan anak-anak nanti diberi ilmu tentang kepramukaan. Ini adalah salah satu keberuntungan ya, bahwa kepramukaan itu sejarahnya memang membentuk karakter yang bagus sekali ya. Jadi siapa kak ini Lord Baden-Powell ya? Ya, Bapak Lord Baden-Powell itu ya, itu adalah Bapak pramuka kita ya. Oke, jadi banyak karakter positif yang bisa kita ambil dari pelaksanaan kegiatan ini. Mohon anak nanti untuk mengikutinya ya dengan baik sampai di baik waktunya. Nanti ada ujian ya kak ya, ada ujian dan tugas-tugas. Kami tunggu semua nak, semua di Google Form. Semua nilai-nilai nanti yang masuk di Google Form itu adalah nilai-nilai yang akan kami kirimkan kepada wali-wali kelas Anda ya, untuk dimasukkan ke dalam nilai rapor. Dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, jangan sekedarnya melakukan ujian pramuka nanti ya. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, selalu untuk mencapai nilai yang terbaik ya, itu pesan kami. Jadi itu saja untuk kegiatan pada pagi ini ya. Oke, Haris tolong di off-kan dulu kameranya. Oke, ya. Baik, ini adalah kegiatan kita pemberian materi yang pertama akan disampaikan oleh kakak kita Kak Utami Cahyani. Beliau adalah Wakcap Musi Banyuasin. Ya, baik kita sambut dulu kakak Utami dengan tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan ya. Walaupun dari jauh kita tepuk tangan ya. Oke, terima kasih kepada Kak Utami, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini materi yang akan disampaikan ada beberapa. Yang pertama mengenai sejarah kepramukaan. Sejarah kepramukaan sendiri, kepanduan dunia itu dibentuk oleh Bapak Sir Robert Stephenson Smith Lord Baden-Powell of Gewel, atau biasanya kita sebut dengan Bapak Pandu dunia, yaitu Baden-Powell. Sejarah atau biografi Bapak Pandu dunia itu sendiri atau Bapak Baden-Powell lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama istri beliau yaitu Olive Santo Clare Somes, dan kepanduan dunia itu sendiri membentuk kepanduan putri dibantu oleh adiknya yang bernama Agnes. Penemu semapur ialah Claude Cap. Jadi ada bedanya semapur dan Morse. Ada yang tahu apa bedanya apa yang membedakan semapur dan sandi Morse? Ada yang bisa tahu? Ya. Bapak Pramuka Indonesia yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa lambang pramuka kita? Ya, lambang pramuka kita itu adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro. Ada yang tahu kenapa Bapak Sunarjo memilih lambang tunas kelapa menjadi lambang kepramukaan kita? Ada yang bisa menjawab? Karena tunas kelapa mudah beradaptasi. Iya, ada lagi kenapa jadi tunas kelapa? Mudah beradaptasi, terus apa lagi? Karena pembagian kelapa dapat digunakan. Iya. So, tunas kelapa dari atas, dari daun, maksudnya dari daun, dari pohonnya, dari buah ataupun akar juga kan itu bisa digunakan. Terus ada lagi? Kenapa dipilih menjadi tunas kelapa? Pimpinan terpilih di Gerakan Pramuka. Sini kita kelihatan ada kepala kuartir, ada kuartir cabang, daerah, dan juga ada nasional. Terus kalau misalnya di
ketua majelis pembimbing, ada gugus depan, gugus depan kita ialah kepala sekolah. Terus kalau misalnya untuk di cabang kita ada wali kota, terus kalau di daerah kita ada gubernur, dan terakhir nasional kita ketuanya adalah presiden. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang telah kita terima pada hari ini. Baik, untuk materi Pramuka pada hari ini, yaitu yang pertama adalah satuan karya atau disingkat dengan SAKA. Ya, ada beberapa SAKA atau satuan karya di Indonesia. Yang pertama itu ada kejuruan, bakti husada yang berdomisili untuk kesehatan, yaitu kemudian ada SAKA kencana, kemudian ada SAKA wana bakti, ya itu di kehutanan, kemudian ada SAKA bahari kelautan, dirgantara itu di TNI udara atau kedirgantaraan, kemudian ada bayangkara ini berdomisili di kepolisian negara, taruna bumi di pertanian, dan wirakartika angkatan darat. Nah, seperti ini ada lambang-lambang dari satuan karya tersebut. Ya, yang pertama itu ada satuan SAKA bayangkara, SAKA bakti husada, dan lain sebagainya. Kemudian jam berapa ya? Pulang. Jadwal. Selama kegiatan blok pramuka, yang kami lakukan adalah menyimak kakak pembina kami dan berdiskusi sama teman. Dan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh kakak pembina pada Google Classroom. Perkenalkan, nama saya Marsha Safika Meswari dari kelas 10-4. Menurut saya, ujian blok pramuka secara online sangat bermanfaat bagi saya. Namun saya menginginkan sekali mungkin untuk kedepannya dapat ujiannya secara luring, bukan online lagi. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aulia Safa Primadani dari kelas 10-4. Menurut saya penilaian blok pramuka sangat membingungkan bagi saya. Apalagi ini kan online, terus selesai ujian. Jadi mungkin lebih baik kalau luring. Menurut saya, blok pramuka memiliki banyak kelebihan, terutama bisa menghindari kerumunan pada saat pandemi seperti itu. Kekurangan blok pramuka tahun ini adalah dilakukan secara online dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung.